Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis, 19 November 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini dengan tema berjalan bersamanya. Berjalan bersamanya. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa perjalanan hidup kami di dalam dunia ini kami tidak sendiri. Kami selalu disertai oleh Allah, disertai oleh Tuhan di dalam setiap cuaca kehidupan, baik panas terik maupun dinginnya kehidupan, baik dalam kegelapan maupun di atas segala terang benderang kehidupan kelancaran yang seringkali justru kami sering bisa tersesat, bukan di dalam kesulitan, namun di dalam kelancaran. Sehingga kami sungguh membutuhkan kehidupan yang terus-menerus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, Mazmur 37 ayat yang ke-23 itu berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini ayat yang begitu luar biasa sampai dibuatkan sebuah lagu yang sangat legendaris ya, yaitu lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan seterusnya. Ini ayat yang luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bukankah kita seringkali bergumul bahwa ya Tuhan, mengapa aku berjalan hidup sendiri, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menguatkan. Di mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Mengapa Engkau biarkan aku Tuhan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini tetap sendiri? Bukankah kita pernah mendengarkan sebuah kisah? Ada dua pasang telapak kaki yang berjalan di pantai. Di dalam mimpinya seorang anak Tuhan, dan dia bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, itu siapa dua pasang telapak kaki tersebut? Tuhan berkata, itu adalah telapak kakimu dan telapak kakiku. Di dalam perjalanan kemudian menghadapi kesulitan yang lebih berat, ya dia mengalami ketakutan, mungkin gangguan. Di dalam segala aspek dalam kehidupan kan seringkali demikian. Di dalam mimpi itu kemudian engkau hanya melihat sepasang telapak kaki. Dan kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya Tuhan, mengapa justru di dalam saat aku mengalami kesulitan, saat aku mengalami masalah, saat aku mengalami beban hidup yang begitu berat, Engkau tinggalkan aku sendiri? Mengapa hanya sepasang telapak kaki, dan telapak kaki itu hanya telapak kaki aku? Di mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau? Mengapa Engkau tidak membela aku? Mengapa Tuhan berdiam saja? Mengapa Tuhan tidak mendengarkan seruan doaku? Ini adalah prasangka yang timbul di dalam setiap hidupnya orang percaya tatkala menghadapi kesulitan. Dan kita terus bertanya kepada Tuhan, kita terus protes kepada Tuhan, dan kita terus menyatakan segala keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Dan kau tidak pernah bertanya, ya Tuhan, mengapa cuma sepasang telapak kaki? Bukankah dari awal perjalanan hidup saya bersama dengan Engkau itu dua pasang telapak kaki? Satu sepasang telapak kakiku, dan satu lagi adalah sepasang telapak kakimu. Dan Tuhan menjawab, anakku, tidak tahukah engkau bahwa pada saat engkau menghadapi kesulitan, engkau mengalami problem dalam hidup, engkau mengalami bahaya di dalam kehidupan ini, justru akulah yang sedang menggendong engkau. Engkau tidak berjalan karena aku gendong. Engkau aku amankan, engkau aku lindungi, karena engkau tidak sanggup menghadapi bahaya, sekalipun engkau bersama dengan aku. Dan biarlah aku sendiri, yaitu Tuhan, yang menjamin hidupmu.
yang akan menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupanmu. Dan sepasang telapak kaki itu adalah telapak kakiku sendiri, karena engkau digendong oleh aku sendiri, ditolong, didukung, dibantu, dipelihara oleh aku sendiri. Itu kata Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kehidupan kita. Bukankah seringkali dalam kehidupan kita bersungut-sungut dan kemudian berprasangka negatif kepada Tuhan? Ya Tuhan, mengapa pada saat aku mengalami kesulitan, Engkau meninggalkan aku sendiri dan hanya sepasang telapak kaki, sehingga aku berjalan sendiri? Bukankah Engkau yang berkata, Engkau menjamin perjalanan hidupku itu akan selalu disertai oleh Tuhan? Maka tatkala kita terlalu sering berbicara kepada Tuhan, kita terlalu sering mengucapkan sesuatu kepada Tuhan, mengatur Tuhan, maka di sanalah kita menjadi tuli untuk mendengarkan suara Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya berikan contoh sederhana di dalam kehidupan saya. Saya sebagai seorang ayah punya mimpi yang sangat besar, bagaimana menjadi ayah yang baik buat anak-anak saya. Ada satu masa bahwa saya diminta oleh tempat di mana saya melayani untuk pergi ke Taiwan, belajar Mandarin, boleh 3 tahun, boleh berapa tahun. Tapi dengan resiko saya meninggalkan anak-anak saya yang masih sedang bertumbuh menjadi anak-anak remaja. Lalu saya katakan saya akan pergi dulu survei 10 hari ke sana, kurang lebih 2 minggu, lalu saya akan berdoa di sana. Pada saat saya di sana, tentu saudara-saudara menjadi sebuah nilai tambah jikalau seorang hamba Tuhan bisa menambah satu bahasa, apalagi bahasa Mandarin. Ya, bahasa yang sedang mendunia saat ini. Rasanya seluruh dukungan yang ada adalah mendukung saya studi bahasa Mandarin. Tidak ada yang kemudian mengatakan itu tidak baik. Itu suara manusia. Semuanya setuju. Tempat saya melayani juga dikatakan rapatnya itu bulat. Jadi kesepakatan rapat itu bulat agar saya pergi ke sana. Itu suara manusia. 10 hari saya di Taiwan, di dalam introspeksi saya belajar mendengar suara Tuhan. Tuhan, suaraku jelas, suara manusia yang itu mayoritas itu bulat suaranya, jelas mendukung saya studi. Selama 10 hari saya mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Tuhan katakan, engkau pulang kembali ke Indonesia dan kau tidak perlu studi. Tujuannya adalah kamu bisa bahasa Mandarin, tapi tidak dengan studi ke Taiwan, ke negara ini. Karena ada hal yang lebih penting. Anak-anakmu sedang berangkat remaja. Mereka membutuhkan figur ayah. Seorang hamba Tuhan bisa Mandarin, siapapun bisa. Tapi anak-anak itu, anak-anak membutuhkan ayah dan kamu menjadi ayah buat anak-anak. Tidak bisa digantikan. Apa bisa pinjam saja ayah tetangga menggantikan untuk mengasuh anak-anakmu? Tidak. Dari sana kemudian saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Di dalam perjalanan selama 3 tahun, anak-anak saya bertumbuh menjadi anak-anak yang kemudian takut akan Tuhan. Saya baru tahu bahwa kalau anak saya terhilang saja karena tidak punya waktu bersama dengan papanya, maka itu jauh lebih berbahaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini adalah suara sederhana. Di dalam kehidupan kita mendengar suara Tuhan atau mendengar suara manusia. Kalau kita mendengar suara Tuhan berarti hidup kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga dengarkanlah suara Tuhan. Jangan engkau bersuara terlalu banyak. Jangan juga engkau mendengarkan suara-suara kiri kanan yang terlalu banyak. Tuhan menyertai engkau di dalam kesulitan apapun. Bahwa sepasang telapak kaki itu adalah telapak kaki Tuhan pada saat engkau menghadapi kesulitan, menghadapi persimpangan, menghadapi bahaya, menghadapi problem dalam hidup. Tuhan yang membopong dan menatang engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, persoalan, dan masalah di dalam kehidupan ini, biarlah boleh mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah kami sahabat seperjalanan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bukan kami memaksa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa.
Hamba mau berdoa bagi sahabat seperjalanan yang sedang memohon, mengharapkan segala sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan cara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan memaksa Tuhan, itu berjalan bersama dengan sahabat seperjalanan. Waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka petunjuk Tuhan jelas, benar, ya, dan amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.